How dare you saying that kita akan panas dingin watching this or knowing this conference? Hi everyone, welcome back into my channel and this is Sastra. Kita harus seru Tetap ya. harus seru walaupun hanya berdua aja. Oke everyone, thank you so much for clicking this video untuk stop by to watch us. Sudah menonton, we have. Assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam. Thank you so much for coming, Rajis. Thank you for inviting me. Semoga tak bosan. Semoga tak bosan untuk kita berdua ya. Mereka tuh nggak bosan kalau Tika. Oh, ya Allah, sedih banget sih. Tika aja bikin YouTube channel sendiri ya. Iya. About me Tika. About me Tika. Oke, Namis, hari ini ada sebuah video yang kita reaksikan berkaitan dengan pencapaian kedua negara, Indonesia dan Malaysia. Oh, tentang perfilman. Film terbaru Indonesia benar-benar lagi happening banget. Yang terlaris sepanjang masa. Akhirnya diakui sebagai yang terlaris sepanjang masa itu Jumbo. Kenapa di Jumbo, Mister? Ya, seperti biasa, netizen compare. Oke, katanya gini, ada katanya nih Mister, penting banget untuk kita ingin share kepada teman-teman semua. Jumbo Indonesia mulai tayang di Malaysia, Pak Cik Mak Cik mulai panas dingin seperti ini. Apa sih? Kenapa buat headline yang selalu menyulut konflik gitu loh? Kenapa nggak murni untuk membanggakan produk dalam negeri saja? Kemudian justru membuat orang Malaysia untuk jadi mau nonton, bukan yang malah menyulut. You know what? Dengan seperti ini headline-nya, kira-kira menurut kamu ini akan menjual nggak? Akan persuading nggak menurut kamu? Menurut aku nggak persuading Malaysian citizen, malah kayak what should I watch gitu. Ketika kalian semua komporin kita semua seperti ini, membakar kita semua dengan headline seperti ini, seperti itu. Wow, Jumbo Indonesia mulai tayang di Malaysia, Pak Cik, Mak Cik, panas dingin. Kenapa harus panas dingin? Mereka punya film mereka sendiri loh, ya. Mereka punya animasi mereka sendiri yang baru keluar, yaitu Agent Ali. For your information ya guys ya, Jumbo itu mendapatkan 1 juta penonton, Mister, di hari ke-7. Betul. Agent Ali mendapatkan 1 juta penonton di hari ke-4. Dengan jumlah masyarakat Indonesia yang 200 berapa juta? 240-50 juta baru bisa dapat 1 juta di hari ke-7. Malaysia yang warganya hanya 36, 34 atau 36 juta, hari ke-4 bos sudah dapat 1 juta penonton. Nah, macam bangga macam mana? Kenapa orang saya harus panas dingin? Hah? Aku nggak paham deh. Nah, ada sebuah video menarik yang akan mungkin bisa kita bahas bersama-sama nih guys. Katanya ini Malaysia nggak ada apa-apanya. Animasi Malaysia kalah dengan animasi Indonesia. Animasi Malaysia kalah dengan animasi Indonesia. Atas dasar apa ya berbicara seperti demikian? Ya, aku juga nggak tahu. Mungkin dia bangga banget dengan Jumbo ini gitu, sehingga saya juga bangga sih. Bangga, tapi jangan sampai kamu gelap mata gitu loh. Kebanggaan itu jangan bikin kamu gelap mata dan tanpa melihat fakta-fakta yang lainnya. Tanpa melihat fakta yang lain dan underestimate yang lain. Coba kita lihat seperti apa. 1, 2, 3. Wah, kita mah udah paling dewa nih, Malaysia nggak dapet. Lu goblok. Tolol banget lo, beneran deh. Enggak, lu bandingin aja jumlah populasi kita sama Malaysia berapa? Iya. 270 sekarang. Lu masih nggak nangkep. Iya kan jumlah rakyat kita lebih banyak. Ayolah, oke, film terlarisnya Malaysia mungkin sekarang Blood Brothers katanya. Betul. Ya yang lagi bagus banget dipuja-puja. Iya. Lu banding sama KKN kita, nggak lah apa-apanya Blood Brothers. KKN bro, nomor 1 bro. Kualitasnya nggak bisa lalu cuman gara-gara jumlah penonton kayak orang, makanya itu orang Indonesia tuh nggak logikanya nggak nyampe cuman gara-gara kita Indonesia. Ya memang populasi kita. Justru itu adalah sebuah hal yang membuat kita harusnya lebih berpikir kritis lagi. Harusnya kita bisa lebih marah lagi. Betul. Harusnya kita bisa lebih emosi lagi. Harusnya kita lebih mikir lagi. Loh, penduduk kita sebegini banyak. Tapi kenapa Malaysia udah kayak begitu, kita baru begini? Betul. Kenapa kita baru Jumbo 1? Mereka bikin Mekamato, mereka bikin Upin Ipin, mereka bikin Dongeng Kancil, mereka bikin Bobo. Gila loh. Kayak Iya. what the hell man? Kayak lu malah kalau misalnya mikir Malaysia nggak dapet, lu
Sumpah lu mikir dulu gitu, kenapa kita baru di sini tahap ini? Itu yang bikin gue emosi. Maksudnya kenapa sih orang-orang tuh iya lagi support, gue beli tiket Jumbo 2. Emang lu beli? Gue tanya lu. Aku nonton 2 kali loh. 2 kali ya Jumbo ya? Aku nonton 2 kali. Nah, aku nonton 2 kali katanya, berarti tidak murni 10 juta orang yang nonton. Nah, begitulah. Jadi sebenarnya ini gimana Mister menurut kamu lewat video ini? Apakah setuju nggak dengan yang beliau katakan? Setuju sih, Mr. Muslim ini loh, setuju banget. Celebrating what you have done or what you have achieved itu bukan berarti semata-mata tentang berkompetisi dengan yang lainnya gitu loh. Kita itu ketika kita achieve sesuatu itu kita berkompetisi dengan apa yang sudah kita punya saat itu dan apa yang dulu kita sedang perjuangkan kan gitu, Mister. Kita senantiasa berkompetisi dengan diri kita sendiri di masa lalu, bertanding dengan diri kita sendiri di masa lalu. Dulu kita punya animasi, film animasi ditayang kan di sinema atau di bioskop, tapi jarang yang menonton gitu ya. Sekarang kita sudah punya Jumbo di titik ini, banyak sekali orang-orang berduyun-duyun datang ke bioskop untuk menyaksikannya, bahkan sampai 2 kali, 3 kali, 4 kali nonton gitu ya, dan menyumbang angka 10 juta lebih gitu ya, dan menjadikan film ini menjadi terlaris sepanjang masa di Indonesia gitu loh. Stop there. Just being proud of being Indonesia gitu, dan stop comparing, karena ketika kita berbangga hati dan kita justru mengcompare, ya kebanggaan kita jadinya tidak bernilai apa-apa gitu loh. Apalagi ketika kita tahu fakta-fakta yang justru menjadi blunder gitu ya, Mister ya. Jangankan film animasi yang tayang di bioskop, kita aja anak-anak kita anak-anak TK ya, Tadika gitu, SD lower grade udah bisa ngomong bahasa Malaysia karena apa? Karena nonton Upin Ipin setiap hari di layar seberapa kaca mereka, banyak gitu animasi kita yang ditayangkan di televisi lokal kita. Itu dulu deh yang kita tanyakan. Saat ini animasi Malaysia masih merajai TV-TV lokal kita. Semua orang tahu, anak-anak kecil juga tahu, anak kecil juga bisa ngomong Melayu. Kenapa? Karena nonton animasi daripada Malaysia seperti itu. Saking gak adanya animasi ada animasi di Indonesia tapi tak begitu diindahkan, tak begitu mendapatkan perhatian daripada penonton Indonesia. Seperti itu. Nah, kalau mau berkompetisi lagi, lebih baik justru mendorong pemerintah Indonesia sendiri untuk lebih concern, untuk lebih fokus, untuk lebih mendukung perfilman animasi Indonesia untuk melahirkan Jumbo-Jumbo selanjutnya gitu loh, Mister. Instead of berpesta pora dengan pencapaian Jumbo tapi dengan cara membandingkan dengan apa yang negara lain punya, itu sih nggak make sense. Nah, itulah bukti bahwasannya ketika netizen kita tuh kurang literasi dan kurang wawasannya, Mister gitu. Mereka hanya tahu Jumbo gitu. Mereka hanya terpapar tentang 10 juta Jumbo. Jadi mereka nggak ada tuh angka yang bisa mereka compare dengan Jumbo tersebut gitu. Mereka hanya wah besar ya, wah hebat ya, Malaysia ada nggak? They never know. Tetangga sebelah sudah melahirkan berapa animasi sudah mendunia gitu loh. Mereka nggak pernah baca itu. Dan seharusnya ketika kamu itu, ini bukti lagi penonton kita tuh dewasa apa enggak. Ketika kamu memang penonton dewasa, kamu mendapatkan prestasi, ya udah kamu stop there seperti yang kamu bilang tadi, tanpa underestimating other gitu. Ketika kamu underestimating other, itu salah, itu malu banget loh sebenarnya buat kamu sendiri gitu. Itu tamparan buat kamu sendiri. Nah, buktinya ini bukan hanya kita ngomong, tapi orang ini juga ngomong gitu. Dan aku happy banget saat ini orang-orang Indonesia tuh sudah banyak yang terbuka. Nggak usah seperti itu, nggak usah. Itu malah kamu kelihatan kamu kelihatan bego banget ketika kamu saying that tanpa tahu fakta-fakta kebenaran negara lain miliki juga gitu. Betul. Tapi Mister, ketika saya datang ke bioskop gitu atau sinema untuk menonton film Jumbo, justru ada latar belakang di mana saya ingin punya sesuatu yang saya banggakan, animasi gitu ya. Karena saya tahu bahwa di Malaysia itu ada Upin Ipin, di Malaysia itu ada Bobo Boy. Kita juga ingin punya ya. Kita juga ingin punya gitu. Jadi memang harus ada sesuatu yang dirindukan tapi belum kita punyai dulu gitu ya, karena kita lihat Malaysia punya Bobo Boy, punya Upin Ipin, punya Mekamato gitu. Jadi sehingga kita jadi ingin nonton berkali-kali untuk mendukung Jumbo menjadi film terlaris di Indonesia gitu. Dengan harapan apa? Dengan harapan banyak sineas-sineas nanti selanjutnya yang tidak ragu lagi untuk melahirkan karya-karya animasi berkualitas baik, berkualitas tinggi yang ditampilkan di layar lebar gitu loh. Jadi sebenarnya itu ada rasa ingin deh seperti negara Malaysia punya sesuatu yang kita banggakan.
dalam hal ini film animasi. Tapi bukan dalam arti kata kita membandingkan, kita banyak, kemudian kita bandingkan ini lebih baik kita lebih. No, kita tetap count produksi Malaysia gitu ya sebagai motivasi justru. Itu dia. Kalau tidak ada Upin Ipin mungkin kita jadi nggak kapan ya Indonesia punya animasi se-smooth ini gitu loh. Kapan sih punya karakter-karakter yang kuat animasinya gitu. Dan diingat ya. Dan diingat gitu dan tertanam dalam diri anak-anak gitu loh. Kan itu kerinduan yang kita nggak tahu jawabannya kapan dan akhirnya ada jawabannya. Let's celebrate it and stop there. And that's enough. That's more than enough. Kalau kamu mau itu film kita didukung oleh orang-orang luar, penonton-penonton luar, stop making this kind of headline. Nobody want to watch at the end of the day. Orang akan kayak ilfil, orang akan what? Oh kenapa? How dare you saying that kita akan panas dingin watching this or knowing this gitu loh. Seharusnya gitu loh. Kalau mau tumbuh, kalau mau lebih bagus lagi, bikinlah, rayulah seperti itu kan headline atau redaksinya gitu. Dan kita bisa tumbuh kok secara bersama-sama. Trust me, bahwasanya Malaysia juga adalah pasar yang sangat prospekful banget untuk orang Indonesia, untuk industri Indonesia. Seperti itu juga, Indonesia juga pasar yang sangat prospekful banget untuk teman-teman ataupun industri yang ada di Malaysia. Nah, jadi ketika kolaborasi bersama itu bisa lebih tumbuh daripada kamu ini seperti ini. Kamu akan bikin orang antipati. Inilah yang disebut dengan nasionalisme kebablasan, over proud gitu ya, tapi tidak mempertimbangkan kira-kira aspek atau hal-hal apa saja yang bisa mendatangkan benefit buat negara kita gitu, negara Indonesia. Contoh misalkan nasionalisme kebablasan adalah cinta dengan film Jumbo gitu ya, bangga segala macam sampai tutup mata. Bukan sampai tutup mata aja, tapi lebih kepada membandingkan lebih bagus saya lebih bagus. Betul. Meanwhile, if you want to enlarge the business of the movie gitu ya, of the the film of production house, awareness to increase the awareness of other countries to go to cinema and watch Jumbo. Justru semangatnya harus semangat kolaborasi gitu loh. Semangat meyakinkan teman-teman, convincing others, persuading others. Rayu sikit. Betul, apa sih yang nilai yang bisa Jumbo tawarkan yang belum ada di film animasi mereka gitu loh. Jadi bukannya malah jadi bikin tandingan, merasa bahwa ini adalah lebih baik daripada kalian dan kalian pasti ketar-ketir, pasti kalian merasa terkalahkan gitu. Ya kalau gini mah namanya orang juga bakal mundur lah gitu. Bukan itu semangatnya, justru itulah kenapa namanya rasa nasionalisme harus dibarengi dengan rasa patriotisme gitu ya. Patriotisme itu adalah rasa ketika kita ingin berjuang membela negara kita, tapi dengan segala strategi dan taktik yang make sense gitu, logik gitu. Jadi bukan serta-merta membanggakan, tapi dengan membanding-bandingkan. Karena at the end of the day, yang namanya film itu butuh penonton. Ya nggak sih? Kalau kamu mau hebat, lebih hebat lagi hingga mencapai dengan pasar internasional, maka nggak seperti ini caranya, sayang. Betul. Salah. Betul. Sekarang gini deh, ya itu tadi kalau berdasarkan video tadi, rakyat kita 270 juta. Yang nonton baru 10 juta. Itu pun ada orang yang nonton berkali-kali gitu kan. Betul. Nggak pure 10 juta orang yang nonton. Berarti kan bisa, we can say it less than 10 million. 10 million gitu. Nah, dari situ aja kita udah harus risau, kok rakyat kita banyak, warga negara kita banyak, tapi kok nonton berapa persen ya? Nah, itu dia gitu. Jadi sebenarnya let's focus on that. Bukannya saya berusaha untuk mendegrade rasa bangga gitu ya, tapi lebih kepada ayo jangan cepat puas hati. Kita bisa lebih baik daripada ini dan menjadikan bangsa-bangsa yang sudah punya karya animasi mereka yang populer sekali di negaranya masing-masing untuk dijadikan pelajaran. Dan dipelajari kira-kira apa sih teknik yang bisa dibawa pulang ke Indonesia untuk diterapkan di sini dari segi film, sinematografi, cerita, atau sampai ke marketingnya gitu loh. Betul sekali, bukan begini caranya. Nah, kalau kalian tuh sedikit pintar tentang perfilman, kalau kalian sedikit pintar tentang perfilman, kalau kalian jeli, banyak banget tuh film-film di luar sana tuh yang hanya mengucapkan sedikit atau sepatah kalimat dari beberapa bahasa daripada sebuah negara, itu juga merupakan bagian daripada marketing. Rayu negara tersebut untuk menonton, rakyat negara tersebut untuk menonton film tersebut. Contohnya beberapa film Hollywood ngomong tentang ada sedikit atau dua kata
Disebutin Indonesia aja. This bird is from Indonesia. Itu aja udah bangganya minta apa? Karena berarti mereka aware dengan keberadaan bangsa kita. Begitu aja tuh sudah senang. Nah, apalagi kalau misalnya kita rayu dengan hal-hal yang lebih baik lagi, lebih banyak lagi, mungkin kita bisa kolaborasi di dalamnya. Ada disebutkan Malaysia, Upin Ipin, ada Susanti sayang. Lupa kalian di situ. Bagaimana Malaysia bisa expand kiri kanan? Nggak seperti ini caranya. Kalau misalnya mau berkembang, kolaborasi. Nggak bisa Indonesia berdiri sendiri. Nggak bisa Indonesia tidak memerlukan orang-orang lain. Indonesia masih memerlukan orang lain. Indonesia masih memerlukan bantuan dan kolaborasi daripada orang lain. Negara tetangga sudah lebih bagus daripada kita. Kenapa nggak minta saran? Kenapa nggak minta pelajaran seperti itu? Betul. Kalau saya pribadi menonton Jumbo itu, kenapa mau tertarik untuk nonton Jumbo? Karena Jumbo itu secara gambar gitu ya sangat terbilang realistis gitu. Nonton itu kayak realistis banget dan mengangkat cerita yang terlepas dari fiksinya ya Mr. Sastra, sangat dekat dengan kita. Sama seperti Upin Ipin kan gitu. Di kampung durian runtuh ada Opa, ada Todala, ada teman-temannya, terus kemudian ada bermain sama-sama, beribadah di surau gitu. Jadi sangat dekat. Nah, Jumbo ini pun seperti itu gitu loh, sangat dekat kaitannya tapi ketika kita berbicara tentang budaya yang diangkat di sebuah film atau di sebuah buku atau segala macam karya seni, dalam hal ini film specifically, justru kan kita menginginkan atau mencari pasar yang juga merasakan bahwa cerita ini dekat dengan mereka. Dan kita harus aware bahwa Malaysia adalah pasar atau market yang sangat potensial yang paling dekat secara internasional gitu. So makanya tadi saya at the very beginning say stop there. Bangga aja gitu. Cukup karena tahan lidahnya, tahan tangannya, tahan ketikannya gitu. Jadi kalau kita mau memajukan industri kita, walaupun kita memang bukan pelaku sinema, bukan pelaku film ya Mister, kalau kita mau merangsang pertumbuhan kreativitas film animasi, ya dukung juga dengan cara-cara yang baik gitu. Dengan meramaikan sosial media, dengan mengajak saudara-saudara kita di Malaysia. Kenapa saya bilang spesifik di Malaysia? Ada Brunei Darussalam, ada Singapura, karena bahasanya sama gitu ya, bahasanya similar. Kemudian budayanya pun mirip gitu, similar, bisa dipahami gitu. Specifically tentang film Jumbo ini gitu. Sinerinya sangatlah akrab gitu ya. Kemudian anak-anaknya pun berpakaian familiar sekali gitu. Jadi kalau hal-hal seperti ini diketengahkan atau you put this kind of news on the table, ya jadinya kamu malah meruntuhkan market yang besar juga selain di Indonesia gitu loh. Makanya guys, please aware bahwa segala bentuk pertumbuhan, segala bentuk inovasi, segala bentuk kreativitas itu pasti harus dikonsumsi. Karena dengan dikonsumsi akan diakuilah eksistensi dan pengaruhnya. Ketika diakui eksistensi dan pengaruhnya, maka akan dirangsang terus pertumbuhan dan inovasi-inovasi lainnya. Dan apabila kita mau ke titik itu, kita harus tahu siapa saja penggunanya. If you want to enlarge the consumer field, kita harus tahu bahwa salah satu yang paling dekat, yang paling mungkin kita tuju adalah Malaysia out of Indonesia. Mungkin kesimpulannya untuk ikut support atau untuk mendukung dan mengangkat produk dalam negeri itu ada 3 Mister. Selain nasionalisme yang cukup jangan terlalu kebablasan, perlu patriotisme juga. Selain nasionalisme dan patriotisme, ternyata harus ada bekal otak juga Mister dan gitu. Wawasan. Jadi bukan wawasan gitu, nggak perlu nih, nggak hanya cukup ternyata dua-duanya. Ternyata kamu harus juga memiliki wawasan yang cukup untuk meramu strategi kamu, menjaga apa yang harus kamu lakukan, menjaga apa yang harus kamu omongkan di media sosial kamu, sehingga tidak berdampak negatif atau tidak berdampak oposit daripada yang kamu harapkan seperti itu. Tapi teman-teman di Malaysia, percayalah bahwa ini adalah oknum saja gitu ya. Nggak semua orang seperti itu. Betul. Kami akan dengan sangat bangga apabila kita nanti bertemu dengan orang-orang Malaysia, dapat berdiskusi tentang film ini gitu ya, Mister. Betapa miripnya budaya kami, betapa saling bertukar budayanya melalui film ini. Kita jadi lihat bahwa kalau misalkan tidak tahu bahwa Jumbo itu dari Indonesia, kita jadi ngelihat bahwa di Malaysia juga ada nih yang begini nih, teman-temannya main-main sama-sama. Kemudian ada pentas, saya spoiler nggak sih buat teman-teman Malaysia dan Malaysia nanti ya. Jadi despite of everything, kami sangat ingin juga berbagi cerita dengan teman-teman di Malaysia mengenai cerita baik yang disajikan di film Jumbo. Seperti ini. Kita selalu sharing atau berbagi cerita baik tentang Upin dan Ipin yang ada di Indonesia gitu. Ketika kita kembali ke Malaysia,
dan sharing betapa famousnya, betapa happeningnya Upin dan Ipin, kemudian mereka Mato, Bobo Boy juga di Indonesia itu mereka pasti sangat senang juga gitu loh mendengar betapa produk-produk mereka diterima dengan baik di Indonesia. Wow, semoga kolaborasi tetap berjalan antara produk Indonesia dan produk Malaysia sehingga sama-sama kita bertumbuh lebih baik lagi dari sebelumnya. Thank you so much for watching everyone, and that's all. Hopefully that you find this video good. If you find this video good, don't thumbs up, and if you're new to the channel, don't forget to subscribe. Suka nonton informasi in Indonesia, Malaysia boleh, Indonesia bisa. Bersama kita bisa. Bye everyone.